yang bisa Di Percaya Bisnis Online. Hai, welcome to my channel. Ya, senang untuk bertemu lagi. Thank you for watching bersama Vinsara. The Timeline with Vinsara kali ini akan membahas tentang permasalahan yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang diserang oleh virus yang mematikan, yaitu virus COVID-19. COVID-19 ini adalah virus yang cukup membuat kita takut. Telah banyak pahlawan medis kita yang berpulang, juga korban-korban lainnya. Mari kita berdoa untuk mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberikan tempat yang baik dan layak di sana. Dan untuk kita sendiri, mari kita berdoa agar kita terbebas segera dari serangan virus ini. Ada hikmah di balik peristiwa. Disadari atau tidak, wabah ini telah mempersatukan kita, meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Disadari atau tidak, pada akhirnya kita berpulang kepada yang satu. Kita tidak bisa meminta bagaimana kita akan diurus. Kita tidak bisa meminta, walaupun mungkin sudah kita tulis dalam surat wasiat kita, dengan siapa kita ingin diantar, dengan tata cara apa. Akhirnya semua berpulang dengan cara yang sama, bahkan tanpa sanak keluarga. Sungguh miris, tetapi itulah yang terjadi. Walau bagaimana hidup harus berlanjut. Dan ya, kita harus tetap optimis bahwa semua peristiwa ini akan segera berlalu. Jangan pernah putus asa. Baiklah, kali ini Vinsara ingin membahas tentang bagaimana dampak COVID-19 di bidang UKM, usaha kecil menengah. Kebetulan Vinsara menerima satu surel dari sahabat yang bergerak di bidang UKM, yaitu salah satu sahabat Vinsara, seorang pengrajin tahu. Vinsara akan bacakan saja bagaimana isi surelnya, sehingga mungkin dengan channel ini akan ada solusi yang bisa disampaikan oleh semua pihak yang menyaksikan channel ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan, atau mungkin ada jalan untuk menyampaikan apa yang telah menjadi keluhan dari sahabat Vinsara ini. Baik, Vinsara baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vinsara, kami adalah pengrajin tahu dan tempe sejabotabek. Kami mengeluhkan tentang kenaikan kacang kedelai yang meroket tinggi akhir-akhir ini. Kami semua berharap ada tanggapan pemerintah tentang kenaikan bahan baku kami, yaitu kedelai. Sekarang kami mengharapkan kebijakan pemerintah juga tindakannya. Karena kami selaku pengrajin tahu dan tempe sangat mengeluhkan kenaikan ini. Kami paham kenaikan ini mungkin karena adanya virus corona yang sedang terjadi. Tetapi kami harus bagaimana lagi? Kami tidak pernah menyalahkan pemerintah, tetapi kami selaku pengrajin tahu minta sedikit solusi dengan kenaikan harga kacang kedelai yang meroket tinggi ini. Dan sungguh kami keberatan dengan harga dari 6.500 menjadi 7.500 rupiah per kilo.
Kami sebenarnya bisa menaikkan harga jual, tetapi kami tidak tega karena kami bagian dari masyarakat itu sendiri. Mungkin melalui channel Vinsara ini suara kami didengar, karena kami beberapa hari ini tidak bisa berproduksi, dan semoga keluhan kami didengar. Kami tidak menuntut, tetapi mohon diperhatikan kenaikan harga ini. Dan akibatnya kami memang tidak bisa berproduksi. Banyak dari kami yang merasakan dampaknya. Saya mungkin orang awam, dan melihat apa yang dituangkan di sini, hati saya teriris. Teriris pada dua sisi. Satu sisi saya mengerti bahwa sekarang pemerintah sedang fokus untuk mengurai permasalahan virus COVID-19 ini. Dan satu sisi lagi, kita tahu bahwa hidup harus berlanjut. Mungkin bila kita jabarkan di daerah Tangerang Kota saja mungkin, ya, itu sudah banyak beberapa pabrik tahu dan tempe yang mereka memperkerjakan sekitar 15 atau 20 karyawan. Belum lagi 30 atau 40 lainnya pabrik home industry yang tersebar di Jabotabek. Bisa dibayangkan, dengan jumlah karyawannya seperti itu, juga dengan para pengecer yang membawa jualannya berkeliling, kemudian tiba-tiba saja tidak bisa berproduksi dan tidak bisa berjualan, maka wajar bila kemudian ada suara di sini yang menyuarakan, Kak Vinsara, mungkin kami selamat dari gejolak virus COVID-19, tetapi mungkin keluarga kami dan saya sendiri selaku pengrajin tempe dan tahu tidak akan selamat dari wabah kelaparan. Bukan karena tidak ada yang dijual, bukan karena tidak ada pasar, tetapi kami harus menjual apa untuk membeli yang dijual. Sungguh, saya harap mungkin keluhan kecil ini bisa diperdengarkan. Saya tidak tahu, mungkin kepada Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan mungkin bisa melihat sisi yang kecil ini sebagai bahan untuk difikirkan. Apalagi kita tahu bahwa tempe dan tahu adalah makanan rakyat Indonesia, di mana di dalamnya terdapat protein yang tinggi pengganti daging. Seperti itu. Tahun 2012 mungkin pada saat harga kedelai melonjak tinggi, bahan baku kedelai digantikan oleh jagung. Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukan yang sama, ataukah ketika dilakukan hal yang sama kemudian malah tidak ada yang membeli, karena jagung adalah jagung, kedelai adalah kedelai, beda rasa. Baiklah, itu sedikit yang bisa Vinsara sampaikan. Vinsara harap ada solusi, Vinsara harap ada feedback, ya kan? Mungkin saja kita tidak tahu seperti itu. Dan bila memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka The Timeline with Vinsara siap untuk menerima email di mana mungkin ada keluh kesah atau ada usul yang bisa disampaikan, ya, secara positif, maka silahkan saja. Baiklah, untuk selanjutnya di next session Vinsara akan mengupas hal lain, yaitu tentang odol. Apa itu odol? Apakah pasta gigi? Bukan. Odol di sini adalah over dimensi overload, di mana permasalahan odol ini sedang menjadi pembicaraan hangat antara para driver dan pengusaha, juga berbenturan dengan peraturan pemerintah.
kita harus melihat dari sisi baik dan positifnya. Kedua belah pihak harus kita dengarkan apa sebenarnya yang jadi permasalahan. Vinsara sudah membuat beberapa liputan untuk mendengarkan beberapa pendapat dari para pengemudi. Dan untuk next session selanjutnya, maka Vinsara akan urai, dan semoga saja ini akan bisa menjadi sesuatu yang baik untuk semuanya. Ya, akhirnya terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya bersama The Timeline with Vinsara di Vinsara Channel. Terima kasih.